Lanjut lagi limit trigonometri. Nah, kali ini gue mau nunjukin bukti matematis ya, pakai teknik geometri untuk ngebuktiin bahwa limit x mendekati 0 dari x per sin x itu sama dengan 1 ya. Nah, kalau lo mau ngelewatin ya mau nge-skip video ini juga nggak apa-apa ya, karena pembuktian intuitif aja tuh sebenarnya udah cukup untuk sementara ini. Oke, tapi buat main-main dengan matematika boleh dong kita coba buktiin ya. Tekniknya gini. Jadi ini kita ambil suatu segitiga ya. Oke. Kemudian eh, segitiga ini alasnya R. Nah, kemudian dari R ini kita tarik pakai jangka gitu ya. Pakai jangka sehingga ini panjangnya R juga dan ini membentuk juring. Juring itu adalah potongan lingkaran. Ya, jadi ini kalau diterusin gitu ya, itu jadi lingkaran. Oke. Kemudian kita ambil tinggi di sini. Ini siku-siku juga. Oke, misalkan di sini theta ya. Ini ambil aja A, B, C, D, E. Oke, kalau kita ingin mencari luas juring ya, ini luas A, B, C, D, E, ini luas A, B, E, itu pasti lebih kecil daripada luas juring ya nggak? Luas juring tuh A, B, D. Nah ini juga luas juringnya pasti lebih kecil lagi dari luas segitiga yang gede ini kan? Luas A, C, D. Nah, sekarang gimana cara kita mencari tahu nilai dari luas masing-masing ini? Oke, pertama, gue mau ngingetin dikit. Kalau kita punya segitiga kayak gini, A, B, C ini theta. A per C itu adalah sin theta dan B per C itu adalah cos theta. Kalau gitu nilai A ini bisa gue ganti dong jadi apa? Jadi C sin theta. Dan nilai B ini bisa gue ganti dengan nilai apa? Iya, dengan nilai C cos theta ya. Jadi kalau gue punya di sini R ya, di sini theta, maka di sini adalah R cos theta. R cos theta itu panjang dari sini ke sini ya, panjang AE. Sementara tinggi ini itu adalah R sin theta ya. Jadi luas ABE ini gampang banget, tinggal setengah kali alas kali tinggi. Tingginya itu adalah R sin theta. Nah, sekarang luas juring. Luas juring gimana cara nyarinya? Oke, kalau kita punya suatu lingkaran, luas dari lingkaran itu rumusnya apa sih? Pi R kuadrat kan? Nah, pi R kuadrat itu dengan theta, ya, theta itu adalah sudut putaran ini ya. Tetanya itu 2 pi radian. Oke, kalau lingkarannya ini gue potong jadi setengah misalkan. Rumus setengah lingkaran itu adalah apa? Ya, setengah kali pi R kuadrat. Ini dengan sudut yang sama dengan pi. Seperempat lingkaran, ya berarti seperempat kali pi R kuadrat. Dengan sudut seperempat lingkaran itu berapa sih? Pi per 2. Oke, jadi kalau kita punya suatu juring dengan sudut theta, maka luas dari juring ini bisa dicari dengan cara apa? Iya, langsung aja setengah theta kali R kuadrat. Gitu, ya. Jadi ini sama dengan setengah kali theta kali R kuadrat. Dengan theta dalam radian. Oke, berikutnya luas ACD. ACD ini yang gede nih. Ya, gampang ini mah. Alasnya itu adalah R. Nah, tingginya berapa? Kalau ini gua ambil misalkan tingginya misalkan P ya. Jadi P per R itu kan sama dengan tangan theta ya. Ya nggak? P per R itu tangan theta kan? Ya, berarti tinggi P ini adalah R kali tangan theta. Oke? Oke, semua ruas 1, 2, 3, ketiga ruas dikalikan dengan 2 habis. Dibagi dengan R kuadrat habis gitu kan.
Sehingga kita dapat, oh, masih dibagi dengan sin theta ya. Ini dibagi dengan sin theta, habis sinnya. Ini dibagi dengan sin theta, jadinya theta per sin theta. Ini dibagi dengan sin theta, ingat, tangan itu adalah sin theta per cos theta. Jadi kalau dibagi dengan sin theta, yang bersisa tinggal cosnya aja. Nah, kalau udah gini, sekarang coba. Terus lagi ya. Jadi, ternyata dari sini kita dapat nih bahwa nilai cos theta itu lebih kecil daripada nilai theta per sin theta. Ini kurang dari ya, dari seper cos theta. Atau kita bikin ini seper x kurang dari x per sin x. Ini kurang dari seper cos x. Coba kalau kita ambil nilai x-nya mendekati 0. Cos 0 berapa sih? Cos 0 itu adalah 1. Ya nggak? Di sini juga 1 bagi 1, ya 1. Nah, ternyata nilai dari x per sin x untuk x mendekati 0 itu ternyata nilainya 1. Jadi terbuktilah ini sama dengan 1 gitu ya. Ini udah masuk ke bentuk limit x mendekati 0 dari x per sin x ini sama dengan 1. Oke, ini berlaku juga untuk kebalikannya ya. Jadi limit x mendekati 0 untuk sin x per x ini juga nilainya sama dengan 1. Nah, konsep dari soal-soal limit trigonometri itu adalah kita mengarahkan ke bentuk ini tiap kali kita mengerjakan soal. Contohnya, limit x mendekati 0, x per tangan x. Ini kita udah tahu nih hasilnya 1, tapi gimana kita membuktikan dari sini menghasilkan bahwa x per tangan x itu juga limitnya untuk limit x mendekati 0 hasilnya juga sama dengan 1. Oke, triknya gampang aja sebenarnya. Ini kan limit x mendekati 0 dari x per, nah tangan tuh apa per apa? Tangan itu adalah sin per cos, sin dibagi cos. Jadi ini sama aja limit x mendekati 0 dari x per sin x dikalikan dengan cos x. Ya nggak? Ya udah langsung. Ini kan nilainya adalah 1. Sementara cos x, kalau x-nya mendekati 0 ya, cos 0 itu adalah 1 juga. Maka ini juga nilainya 1 gitu loh. Oke, jadi limit x mendekati 0 dari x per tangan x itu ini nilainya sama dengan 1. Sama juga, nanti kita dapat limit x mendekati 0 dari tangan x per x, ini nilainya sama dengan 1. Oke, berikutnya gimana dengan limit x mendekati 0 untuk, ya misalkan apa ya, tangan x per sin x. Nah, ini gimana? Kalau ini malah jauh lebih gampang lagi. Ini kan sama dengan limit x mendekati 0 dari tangan itu apa bagi apa? Tangan itu adalah sin dibagi cos ya. Sin x. Nah, karena x-nya mendekati 0 ya, maka nilai sin x-nya itu juga tidak sama dengan 0, tapi dia mendekati 0, jadi boleh dicoret. Gitu. Oke. Jadi ini limit x mendekati limit x mendekati 0 dari seper cos x. Oke, kalau x-nya kita masukin 0, cos 0 itu adalah 1 ya. Berarti ini juga sama dengan 1. Jadi sama aja kalau nanti x mendekati 0 dari sin x per tangan x, ini juga nilainya sama dengan 1. Oke, gitu ya. Jelas ya. Next, kita akan lihat lebih banyak lagi contoh soal. Kan beberapa rumus untuk trigonometri ya. Contohnya limit x mendekati 0 dari x per sin x ini menghasilkan 1. Nah, ini sebenarnya bentuk khususnya ya. Persamaan trigonometri itu sebenarnya bisa kita generalisir jadi kayak gini. Untuk yang pertama, limit dari x mendekati 0 untuk sin mx per nx ini akan menghasilkan m per n. Jadi kalau yang tadi m-nya itu 1, n-nya itu 1.
sehingga satu per satu menghasilkan satu, gitu ya. Nah, jadi ini adalah bentuk umumnya. Nah, gimana dengan yang lain? Yang lain juga sama. Jadi kita bisa tulis juga nih, limit x mendekati 0 dari nx per sin mx misalnya. Ini juga sama dengan n per m. Oke? Nah, yang lain-lain juga sama. Oke, jadi itu ada 8 bentuk umum ya. Nah, ini gampang banget eh, mengertinya. Jadi ya pasti kemungkinan besar lah lo hafal sendiri. Kalau misalnya udah tahu bahwa konsepnya X itu kalau mendekati 0 maka sin X-nya itu juga mendekati 0 dan nilai tangan X-nya itu juga mendekati 0. Oke, gue kasih contoh deh. Misalkan soalnya gini. Limit X mendekati 0 dari sin 5X per 3X. Ya, gimana ngerjainnya coba? Oke, tadi kita tahu pakai rumus tadi ini jawabannya 5 per 3. Nah, seandainya kita belum tahu gimana tekniknya. Gampang nih. Kan kita mau menyederhanakan sin 5x-nya ya. Berarti kita buat aja gini, 5x per 5x. Ingat, 5x per 5x ini adalah 1 ya. Suatu bilangan jika dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi, kalau kita kalikan 1, ini tidak mengubah nilai dari bilangan di depan ini. Ya. Oke, jadi ini limit x mendekati 0 dari ya 5x sama 3x kita tukar sin 5x per 5x ya. Ini kita tukar jadi ini 5x, yang ini 3x. Oke, x sama x-nya bisa dicoret. Nah, bentuk ini itu adalah bentuk sin kotak per kotak di mana kotaknya itu mendekati 0 ya. X-nya mendekati 0, berarti kotaknya mendekati 0. Nah, ini adalah nilainya 1. Oke. Jadi bagian ini nilainya 1, bagian ini nilainya 5 per 3. Jadi jawabannya 5 per 3. Ini sesuai dengan apa rumus kita di tadi. Bahwa limit x mendekati 0 dari sin mx per nx ini akan menghasilkan m per n. Next time kita nggak perlu ngelakuin step ini ya. Ini bisa langsung aja nih sama dengan m per n. Oke?